balik lagi. Ini tadi orang yang saya cari ini kebetulan nggak ada nih ya, jadi terpaksa ya kita putar balik gitu loh. Akhirnya nggak jadi ya. Oke lah, mungkin next time kita usaha lagi deh cari. Jadi kebetulan tadi tempatnya saya lihat tadi di Gembok sih ya, berarti mungkin entah dia pulang kampung apa, tapi kan nggak boleh tuh pulang kampung apa gimana ya, nggak tahu lah, pokoknya intinya nggak ada lah. Apa dia ke pasar kali apa gimana, nggak tahu deh. Oke, jadi nerusin ocehan yang tidak berguna, tidak berguna. Maksudnya gitu loh. Sorry bercanda. Maksudnya bukan nggak berguna juga. Intinya membahas masalah clip on. Balik lagi ke clip on lagi ya. Ini kan dari kemarin itu saya sempat udah. Jadi waktu pertama beli clip on itu sempat dites juga di counternya. Ini kalau saya tes dekat ke mulut sama tes jauh, agak jauh ya, kurang lebih sekitar 30 cm dari mulut, itu kok sama aja ya. Berarti dia sensitif banget kan. Nah, terus udah sempat di bawah jalan, cuma posisi clip on-nya ini di luar baju gitu, jadi kena angin gitu ya. Setelah saya cek videonya, ternyata suara anginnya juga emang lumayan masih agak kenceng ya, tapi emang nggak sekenceng kalau tanpa kita pakai clip on gitu. Kalau nggak pakai clip on, kita cuma misalkan ya ini kan ngerekordnya kan dari smartphone. Jadi anginnya tuh waduh kenceng banget. Emang suara kita kalau ngomong masih kedengeran. Ini kalau pakai masker begini nih ngomongnya nih. Bisa. Ngap. Nah, jadi sampai mana tadi ya? Lupa deh gara-gara ngap. Ya intinya gitu, udah dicobain pakai smartphone doang tanpa clip on, itu anginnya kenceng. Nah setelah udah pakai clip on yang saya beli 2 hari kemarin, itu posisi mic-nya itu kan di luar baju atau di luar jaket, itu suaranya masih kenceng, suara anginnya masih lumayan kedengeran banget gitu loh. Nah ini sekarang si clip on-nya atau si mic-nya ini pentolan lagi, ujungnya mic ini saya masukin di dalam jaket. Nah ini gue nih nggak tahu nih apakah kedengeran apa nggak tahu deh. Ini intinya gue kalau ngomong di dalam masker begini kayaknya udah kenceng nih suara gue nih. Semoga sih kedengeran ya. Jadi maksudnya tuh kenapa gue selipin atau gue masukin di dalam jaket ya, di balik jaket ini, karena gue nggak mau suara angin ini mengganggu. Karena gini, gue sempat riset juga sih, waktu belum pakai clip on. Jadi si smartphone gue ini sempat gue masukin ke dalam wadah plastik yang kayak di ojek online gitu ya, yang ada warna-warni gitu, yang ada talinya. Mungkin teman-teman udah pada tahu lah, yang ada kuning lah, ada biru, merah, putih, hijau, hitam, segala macam dah. Itu yang plastik transparan itu, yang anti air, yang waterproof. Nah itu setelah gue coba, itu bagus banget hasilnya. Nggak ada sedikit pun suara angin, sama sekali nggak ada suara angin. Jadi kayak pakai clip on mahal gitu loh. Cuma memang kita memposisikan smartphone-nya agak susah. Nah itu kendalanya. Jadi lagi ngapalin gitu. Ini kebetulan
karena gua kan pakai ini ya, pakai chest strap gitu. Jadi yang tali yang di badan, dan si smartphone ini dia posisinya di dada gua. Namanya kan chest strap. Nah, kalau misalkan gua pakai yang wadah yang anti air atau waterproof itu, nah gue takutnya si holder yang di chest strap ini dia nggak bisa gigit secara sempurna. Gue khawatir jatuh nih smartphone gue. Nah itu kendalanya. Tapi ngomong-ngomong, wow, ini macetnya luar biasa nih, udah kayak normal ya. Oh, macet sekali. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini intinya ngebahas tentang clip on ya. Kalau emang clip on ini hasilnya bisa maksimal, ya berarti bisa kita pakai terus dong. Dengan jadi gini deh, ntar saya bakalan kasih tahu ke teman-teman nih, kalau misalkan ini clip on-nya hasilnya bagus dengan cara tipsnya itu kita masukin ke dalam atau di balik jaket dia hasilnya bagus, berarti bisa recommended buat teman-teman nih, bisa saya rekomendasiin. Dan nanti mungkin tutorialnya bakalan saya kasih nih teman-teman semua gitu. Jadi semoga ya bisa bermanfaat gitu, karena gini loh, sesuatu yang murah dengan hasil yang bagus, kenapa enggak gitu, iya kan? Nggak perlu juga misalnya kita harus beli yang mahal. Oke, kalau kita ada dana itu nggak jadi masalah ya, itu terserah teman-teman deh. Cuma ini kan seandainya dengan budget kita yang minim tapi pengen hasil yang bagus dengan sedikit usaha, diapalin ini itu terus hasilnya oke, kenapa enggak? Bener nggak teman-teman? Itu loh maksud saya. Ya, semoga nanti pada saat video ini kita upload, ya bisa teman-teman lihat. Ya intinya bisa nilai sendiri lah bagaimana hasilnya. Murah loh, ini clip on murah banget. Jadi ini clip on ini di counter kemarin saya beli. Aduh, bentar saya buka masker dulu deh. Itu di counter itu dia harganya, kalau di kemasannya itu dia 30.000. Tapi menurut yang petugas counternya, ternyata itu dia diskon, dan diskonnya itu 50%. Nah berarti kan saya cuma bayar 15.000, murah banget kan. Kalau clip on harga 30.000, diskonnya 50%, kita cuma bayar 15.000 dong, plus splitter. Nah splitter itu jadi perangkat ya, mungkin teman-teman udah tahu ya, mungkin ya yang sebagian banyak pasti udah pada tahu lah. Splitter itu dia perangkat untuk menyambungkan si clip on-nya ini. Jadi penyambung antar dari smartphone dan kabel clip on-nya gitu loh. Nah, karena ya saya sering lihat beberapa kasus juga. Jadi banyak yang belum paham untuk clip on ini. Saya juga sebetulnya baru tahu kalau harus pakai splitter. Kalau misalkan nggak pakai splitter,
ya mungkin hasilnya nggak bagus atau mungkin malah nggak keluar suaranya. Saya belum nyobain sih gitu. Karena saya taunya memang harus pakai splitter gitu. Jadi totalnya itu kemarin saya beli itu clip on harga 30.000 diskon 50% jadi 15.000, tambah splitternya itu 10.000. Jadi perangkat audionya ini 25.000 saja. Nah, untuk harga segitu, kalau emang ini hasilnya bagus, berarti kan luar biasa. Benar nggak teman-teman? Nah, setuju ya. Ya asli. Karena kalau kadang saya suka iseng-iseng lihat di toko online gitu ya. Itu clip on itu yang mahal-mahal tuh ada yang sampai ratusan ribu gitu. Mungkin bahkan ada yang sampai jutaan, atau yang nggak tahu ya, apa yang wireless ada gitu ya, ada sih kayaknya. Jadi dia tanpa kabel gitu, kan lebih luar biasa lagi, nggak ribet, mantap lah. Nih melorot terus nih. Soalnya emang ini masker udah lama, jadi si karet apa ya, kan lentur apa, bukan lentur, elastis bagian kiri kanannya tuh, itu udah melar banget. Mungkin apa karena terlalu sering dicuci kali ya. Soalnya ini kan masker kan habis pakai cuci, ya biar bersih dong. Apa karena itu kali ya? Tapi ya nggak masalah. Yang penting masih bisa kita tuh bagian pernapasan kita tuh terlindungi. Paling kalau kebanyakan ngoceh di dalam masker nih, itu kita bisa nyium aroma jigong kita sendiri. Aduh, kok gua geli sendiri ya. Sorry. Aduh, jorok banget ya. Maaf. Aku yakin sih memang kejadiannya bener ya teman-teman gitu deh. Kalau ngobrol kelamaan, kebanyakan ngomong di dalam masker nih, itu kan pasti bakal menimbulkan aroma yang kurang sedap. But it's okay lah. Tapi bener ya, ini Jakarta udah rame loh. Coba kalau misalkan teman-teman lihat video terakhir deh, kalau nggak salah tuh video terakhir saya tuh apa namanya, waktu di jalan tol yang ngarah ke bandara kalau nggak salah tuh, itu beneran sepi banget. Judulnya kalau nggak salah tuh seperti kota tak berpenghuni gitu loh. Iya, itu bener sepi banget, jalan tol sepi banget. Jadi kayak film I Am Legend gitu loh, yang sepi banget gitu ya, cuma zombie doang isinya sama 2 orang ya gitulah, bla 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 bla. Jadi kebanyakan ngoceh begini, tapi ya nggak apa-apa sih, ini kan buat ngetes ini ya clip on-nya ya. Ini clip on-nya kan pasti di dalam nih. Penasaran beneran deh ini. Semoga hasilnya sih keren. Tapi kalau nggak keren, ya sudah. Berarti harus cari cara yang lain. Gimana caranya? Entah ditutup, dilapis pakai lakban ketat itu yang ada mori-morinya atau gimana lah. Motor sampai terbang. Bukan terbang, sampai loncat. Sama. Motor ini juga sampai loncat. Ya. Nah, kecepatan stabil 60. Stabil. Kadang pengen gitu ya ngebecek gas gitu, cuma aduh, mau kemana sih, buru-buru amat gitu loh.
Ya kecuali kalau buat sih gini ya, untuk di dalam kota itu slow aja sih ya santai aja lah ya, dengan kecepatan yang wajar gitu loh. Kecuali ya kalau emang motor temen-temen, wah motor-motor badak gitu ya, cc-nya cc badak ya, kayaknya nggak ada sensasinya kalau nggak kita pelintir gas gitu. Karena ya itu dulu ya, jadi dulu tuh ya gue juga sempat punya motor kencang juga dulu. Ini kok dari clip on jadi ngomongin motor ya? Ya nggak apa-apa lah, selipan aja selipan. Jadi emang gitu loh. Kita kalau punya motor cc gede nih, entah itu cc gede bawaan pabrik atau bore up-an, itu kayaknya nggak greget banget kalau kita nggak coba untuk narik gitu atau kita pelintir gas gitu. Jadi sensasinya nggak dapet. Kalau untuk yang cc gede standar itu kayak misalkan yang 250 cc motor sport ya, 250 cc itu kan untuk standaran aja, kalau kita pelintir gas nih kayak sensasinya udah enak banget gitu. Apalagi kalau udah ganti knalpot racing, cuma kan nggak disarankan tuh knalpot racing ya. Cuma ya gimana ya, kadang kurang greget juga. Oke, nggak, kita nggak ngebahas itu. Intinya melintir gasnya ini, melintir gas. Jadi kita biasanya tuh kan kita lebih ke nyari akselerasi motor kita nih. Jadi kadang kita penasaran ya, pengen tahu ini kekuatan motor kita ini apa gitu loh. Nah itu maksudnya. Kadang kalau ya banyak lah motovlog yang suka ngebahas, bukan ngebahas ya, apalagi Sunmori gitu kan. Wah tuh kenceng banget motornya, buset, iya asik loh. Ya gimana ya, kalau zaman dulu tuh belum ada youtuber yang motovlog itu, pada apa ya, saya tuh motoran itu udah lama banget, dari tahun 95, bayangin 95. Ada checkpoint pemeriksaan, ada pemeriksaan. Oh, yang boncengan yang diperiksa, itu yang boncengan. Nah jadi gitu. Tadi sampai mana sih? Jadi lupa deh. Kok gua kesini sih? Oh iya lupa. Oh kalian nyari itu deh. Nyari, aduh kan. Beneran deh, jadi lupa deh. Aduh. Dari apaan ya? Emang udah inget. Dari rumah tuh emang udah inget ya. Ada yang masih ada satu yang mau dibeli. Apa sih namanya tuh ya? Ya udah deh, ntar gampang. Jadi intinya itu masalah motor tadi. Ya gitu. Kalau misalkan kita nggak melintir gas gitu, itu nggak asik. Karena ya, gue juga dulu sempat ya diulang lagi deh nih. Sempat punya motor cc gede gitu, bukan cc gede banget nggak, bor apan aja, tapi kenceng, enak, asik. Tuh, untuk motor kelas-kelas ya Pego, kelas 150 tuh bisa lari sampai 155 kan, asik gitu loh. ya oke lah. Jadi intinya gua nggak terlalu mau banyak ngoceh juga. Intinya kan di konten yang sekarang ini, di video kali ini nih, bukan kontennya, di video kali ini gue lebih pengen ngebahas clip on sebenarnya, hasil dari suara di clip on itu gimana kalau kita masukin di balik jaket gitu kan, diulang lagi deh. Seperti itu teman-teman. Mau melorot lagi nih.
Ya, jadi gitu ya teman-teman, semoga padahal udah jelas-jelas itu kan nggak boleh arah dari situ, biar putar balik jauh. Tapi kenapa gitu ya? Ya sudahlah, nggak apa-apa deh, biarkan saja. Apalagi ini bengkel masih buka ya? Buka aja begitu. Buka apa enggak sih? Oke deh teman-teman, untuk buat sekarang mungkin sekian dulu. Terima kasih yang udah menonton. Kalau emang bermanfaat ya silahkan di-share. Kalau emang suka video ini silahkan di-subscribe, like bila suka, dislike bila tidak suka. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi di vlog Red 63. Aduh, ini soalnya ada kejulukan nih, jadi maksudnya ya di Red 63 gitu. Oke teman-teman, thank you ya sudah nonton nih.